couple off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Masrita dari kelompok 13 dan ada rekan saya yaitu Kalina Rismala dan Tia Parlian. Di sini kelompok 13 akan memaparkan materi tentang mendistribusikan produk untuk memenuhi tugas mata kuliah dari bisnis syariah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Kalina Rismala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Kalina Rismala akan mempresentasikan tentang mendistribusikan produk. 1. Bauran berbagai saluran dan berbagai strategi distribusi. Bauran distribusi dalam suatu perusahaan manufaktur dengan struktur distribusi formal tanggung jawab untuk hal-hal yang berkaitan dengan distribusi disebarluaskan pada departemen-departemen fungsional lainnya. Misalnya, bagian produksi permasalahan dapat mengontrol saluran distribusi melalui produk bergerak, tingkat layanan yang disediakan bagi konsumen, serta keusangan persediaan, dan Departemen Keuangan dapat mengontrol komunikasi, pemrosesan data, dan biaya persediaan. Selanjutnya, dalam suatu perusahaan manufaktur dengan struktur distribusi formal, tanggung jawab untuk hal-hal yang berkaitan dengan distribusi disebarluaskan pada departemen-departemen fungsional lainnya. Misalnya, bagian produksi dapat mengontrol gudang dan transportasi. Pemasaran dapat mengontrol saluran distribusi melalui produk bergerak, tingkat layanan yang disediakan bagi konsumen, serta keusangan persediaan, dan Departemen Keuangan dapat mengontrol komunikasi, pemrosesan data, dan biaya persediaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tia Parliani. Baik, yang selanjutnya ada masing-masing variabel akan dibahas secara singkat, yaitu ada fasilitas. Keputusan tentang fasilitas berkaitan dengan persoalan seberapa banyak gudang dan pabrik yang harus didirikan dan di mana gudang-gudang tersebut harus ditempatkan. Yang selanjutnya ada persediaan. Biaya persediaan selalu mengambil porsi yang besar dari total biaya distribusi sebagian perusahaan yang dapat mencapai angka 30% dari nilai per tahun. Yang selanjutnya ada transportasi. Transportasi itu aspek penting dari keputusan transportasi berkaitan dengan hal-hal seperti model transportasi yang akan digunakan. Yang selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi distribusi bukan semata aliran material melalui saluran distribusi saja, tetapi juga merupakan aliran informasi. Jadi komunikasi melibatkan bidang seperti sistem pemrosesan pemesanan, terus ada juga sistem penagihan dan sistem perkiraan kebutuhan. Dan selanjutnya ada unitisasi. Cara suatu produk dikemas dan kemudian diakumulasikan ke dalam unit yang lebih besar. Jadi misalnya satu beban palet dapat berpengaruh pada keekonomian distribusi. Seperti itu, misalnya kemampuan untuk menempatkan barang pada sebuah palet yang selanjutnya akan menjadi unit beban untuk pemindahan dan penyimpanan. Dapat membantu juga menghemat biaya yang cukup besar dalam bidang penanganan dan pergudangan. Yang selanjutnya, saluran distribusi. Jadi saluran pemasaran adalah seperangkat organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses pembuatan produk dan jasa yang berguna untuk dipakai atau dikonsumsi. Baik, yang selanjutnya ada macam-macam dan bentuk saluran distribusi menurut basis swasta. Dan di mana macam-macam ini ada saluran distribusi barang konsumsi, merupakan saluran distribusi barang konsumsi yang menghubungkan antara produsen dan konsumen seperti itu. Dan pada poin pertama ada produsen kepada konsumen adalah bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana.
saluran distribusi ini tidak menggunakan perantara. Ini dikarenakan produsen dapat menjual barangnya langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, saluran ini disebut dengan saluran distribusi langsung. Dan selanjutnya ada produsen ke pengecer konsumen. Nah, saluran ini disebut saluran distribusi langsung karena di sini pengecer besar langsung melakukan pembelian kepada perusahaan. Gitu. Dan yang selanjutnya ada produsen ke pedagang besar, lalu ke pengecer dan ke konsumen. Jadi di sini karena produsen hanya melayani dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Jadi pembeli oleh pengecer dilayani oleh pengecer kecil. Saluran ini juga disebut dengan saluran distribusi tradisional. Yang selanjutnya ada produsen ke agen, lalu ke pengecer dan ke konsumen. Nah, untuk saluran ini menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan produknya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya ke pedagang kecil, seperti itu. Yang terakhir ada produsen ke agen, lalu pedagang besar, lalu ke pengecer dan ke konsumen. Nah, untuk saluran ini sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan produknya kepada pedagang besar. Dalam saluran ini distribusi ini terutama agen penjual. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Yang selanjutnya ada saluran distribusi barang konsumsi, yaitu merupakan saluran distribusi barang konsumsi yang menghubungkan antara produsen dan konsumen, yang terdiri atas 4, yaitu yang ke-1 adalah produsen ke pemakai industri. Maksudnya saluran ini merupakan saluran yang pendek dalam distribusi barang industri. Mengingat pendeknya saluran ini, maka disebut juga saluran distribusi langsung. Biasanya saluran distribusi ini disebut produsen bila mana terjadi transaksi penjualan pemakai industri cukup besar. Contohnya seperti kapal laut dan pesawat terbang. Yang selanjutnya yang kedua ada produsen ke distributor industri dan ke pemakai industri. Maksudnya produsen barang-barang jenis perlengkapan operasi dan asosiasi ini dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasar. Contohnya di sini seperti radio atau TV. Yang selanjutnya yang ketiga ada produsen ke agen, selanjutnya ke pemakai industri. Maksudnya saluran distribusi ini dipakai oleh produsen guna mencari atau memasuki daerah pemasaran baru. Di samping itu, untuk memperkenalkan produk barunya, produsen ini tidak mempunyai departemen pasar. Produsen lebih senang menggunakan agen. Yang selanjutnya ada produsen ke agen, ke distributor industri, ke pemakai industri. Mengingat panjangnya saluran distribusi ini, maka saluran ini dapat dipakai perusahaan mengingat daya jual perusahaan sangat kecil untuk dijual secara langsung. Di samping itu, faktor penyimpanannya juga mendapat perhatian. Oleh karena itu, berdasarkan atas lembaga penyaluran fisik, maka distribusi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang ke-1 ada distribusi langsung, dan yang kedua ada distribusi semi langsung, dan yang terakhir ada distribusi tidak langsung. Baik, yang selanjutnya ada strategi distribusi. Strategi distribusi ini terbagi menjadi 3. Yang ke-1 ada strategi distribusi intensif, yang artinya itu adalah merupakan strategi distribusi yang menempatkan produk dengan dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik intensif ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang pokok sehari-hari. Yang selanjutnya ada strategi distribusi selektif. Maksudnya di sini adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu. Yang selanjutnya ada strategi distribusi eksklusif. Maksudnya adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada suatu
pada 1-2 distributor atau pengecer saja. Baik, yang selanjutnya di sini ada pedagang grosir, agen atau broker, dan aktivitas intermediate. Pedagang grosir membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali kepada bisnis lain. Dan agen dan broker itu adalah perwakilan independen dari banyak perusahaan dan bekerja atas dasar komisi. Dan yang terakhir, pengertian dari intermediary yaitu adalah anggota saluran yang didasarkan pada internet yang menjalankan satu atau dua fungsi. Fungsi tersebut adalah mereka mengumpulkan informasi tentang penjual dan menyajikannya bagi konsumen. Dan yang kedua, fungsinya adalah mereka membantu mengirimkan produk-produk ke internet. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis pengecer dan toko pengecer. Yang pertama ada pengecer lini produk, yaitu pengecer bercirikan ini produk yang luas termasuk toko sudah ada dan pasar swalayan. Lalu yang kedua, bentuk dari pengecer tempat toko mencakup direct response, retailing, seperti juga telemarketing, di mana perusahaan melakukan kontak langsung dengan pelanggan untuk menginformasikan produk ke pelanggan dan mengambil pesanan penjualan. Lalu yang keempat itu distribusi fisik dan operasi penggunaan, yaitu distribusi fisik mengacu pada semua kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersedia di mana dan kapan saja diinginkan konsumen pada harga yang layak. Lalu yang kelima ada strategi promosi, strategi tarik, full strategi, yaitu strategi promosi yang dirancang untuk langsung menarik pelanggan yang akan meminta produk dari pengecer. Lalu yang kedua strategi dorong, push strategi, yaitu strategi yang dirancang untuk mendorong penjual grosir dan atau pengecer untuk memasarkan produk ke konsumen. Tujuan dari kegiatan promosi adalah sebagai berikut: meningkatkan penjualan, memposisikan produk, menambah nilai tambah produk, mengendalikan volume penjualan. Mungkin sampai di sini kami untuk memaparkan materinya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.